Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan pagi ini, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai teks cerpen atau cerita pendek. Tentunya kita sudah sering menemukan cerita pendek baik itu di tabloid, koran, maupun di media-media sosial lainnya. Nah, untuk mengingat kembali apa sih cerpen itu atau cerita pendek itu? Cerita pendek merupakan cerita fiksi yang dikarang dengan ringkas, padat, dan jelas. Biasanya teks cerpen memiliki 500 sampai 10.000 kata, tidak lebih dari itu. Dan biasanya cerpen bisa dibaca dalam satu kali duduk. Maksudnya adalah cerpen itu bisa habis saat itu juga kita baca, tidak memerlukan waktu hingga 1 atau 2 hari. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, cerita pendek hanya memiliki satu konflik saja. Artinya cerita pendek itu tidak berbelit-belit dalam konfliknya. Kemudian yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata yang sederhana. Jadi kita bisa dengan mudah untuk memahaminya. Yang ketiga, alur dari cerita pendek biasanya tunggal dan lurus, tidak berbelok-belok. Kemudian yang keempat yaitu habis dibaca dalam satu kali duduk, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa cerita pendek itu bisa langsung kita habiskan saat itu juga. Nah, setelah ciri-ciri kita pelajari, sekarang kita akan mempelajari unsur yang membangun dari cerita pendek. Ada berapa sih unsur pembangun dalam cerita? Masih ingat? Nah, ya, ada 2 unsur pembangun dalam cerita. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, yaitu unsur dari dalam cerita tersebut, dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, yaitu yang berada dari luar cerita tersebut. Nah, untuk unsur intrinsik biasanya ada 7. Yang pertama yaitu tema, kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar atau setting, yang keempat alur atau plot, yang kelima gaya bahasa, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh yaitu amanat. Nah, dari ketujuh unsur intrinsik tadi, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tema. Ada yang tahu apa itu tema? Nah, iya, tema merupakan ide atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita dari cerpen. Misalnya si cerpen itu melatar belakangi tentang pendidikan atau mungkin tentang persahabatan. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Sedangkan penokohan merupakan penentuan watak tokoh yang biasanya digambarkan melalui dialog antara tokoh. Nah, di dalam tokoh itu memiliki 3 macam jenis tokoh. Yang pertama, protagonis, yaitu memiliki sifat yang baik. Biasanya protagonis dijadikan sebagai tokoh utama. Kemudian yang kedua yaitu antagonis, di mana antagonis ini memiliki sifat yang jahat. Yang ketiga yaitu tritagonis. Nah, tritagonis ini merupakan tokoh penengah. Biasanya watak dari tritagonis ini bijaksana ya. Oke, kita lanjut ke alur atau plot. Alur merupakan urutan jalannya sebuah cerita di dalam cerpen. Nah, di dalam cerpen ada 3 macam alur atau plot. Yang pertama itu alur maju. Misalnya kalau alur maju itu cerita dikenalkan dari awal, konflik, kemudian sampai dengan penyelesaiannya. Yang kedua yaitu alur mundur. Alur mundur ini biasanya diawali dari penyelesaian dulu misalnya. Kemudian baru diulang ke cerita awalnya bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran ini merupakan percampuran antara alur maju dan alur mundur. Kemudian yang keempat
yaitu latar atau setting. Ada 3 macam latar. Yang pertama latar tempat, di mana latar tempat itu merupakan lokasi terjadinya peristiwa, misalnya di sebuah kios. Nah, kemudian latar waktu. Latar waktu merupakan waktu kejadiannya, kapan, apakah siang hari, malam hari, atau tanggal sekian. Nah, yang ketiga, latar suasana, di mana latar suasana ini merupakan situasi yang terjadi pada saat konflik antar tokoh terjadi. Oke, yang kelima, sudut pandang. Nah, sudut pandang merupakan posisi atau pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Ada 2 jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu ditandai dengan aku atau saya. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang ketiga, ditandai dengan dia atau mereka. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bahasa khas yang digunakan pengarang dalam menulis cerita. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan secara tersirat oleh penulis dari suatu cerita tersebut. Oke, sekarang kita ke unsur ekstrinsik. Nah, di dalam cerita pendek, unsur ekstrinsik memiliki 3 macam. Yang pertama itu latar belakang masyarakat, di mana faktor lingkungan masyarakat sekitar mempengaruhi penulis dalam pembuatan cerita atau cerpen tersebut. Misalnya faktor politik, sosial, ataupun ekonomi. Nah, yang kedua yaitu latar belakang penulis, di mana faktor ini berasal dari dalam diri penulis, sehingga membuat sang penulis membuat cerpen. Misalnya faktornya itu seperti riwayat hidupnya atau kondisi psikologisnya. Entah itu dia sedang bahagia, sedih, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai yang terkandung di dalam cerpen, seperti nilai agama, nilai sosial, moral, dan budaya. Cukup sekian materi kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.